Mengapa banyak Muslim lebih lantang membela Palestina daripada Israel? Padahal Islam sendiri mengimani para nabi Israel dan kitab Taurat mereka. Inilah sebuah paradoks yang menggugah yang perlu dipikirkan. Tonton video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Islam mengajarkan untuk menghormati para nabi dari bangsa Israel, seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Daud, dan Sulaiman. Mereka bukan nama asing dalam Islam. Mereka adalah utusan Tuhan yang dimuliakan, dihormati, dan dijadikan teladan bagi umat beriman. Bahkan dalam Al-Quran sendiri, Bani Israel disebut sebagai umat yang dipilih, diberkati, dan penerima wahyu dari Allah. Namun, dunia modern menampilkan gambaran yang sangat berbeda. Kita melihat demonstrasi besar-besaran mendukung Palestina, kemarahan dan diarahkan kepada Israel, dan nama Israel kini sering terdengar seperti kata yang tabu di banyak tempat. Tapi tunggu dulu, jika Islam menghormati para nabi Israel, dan jika Al-Quran sendiri menyebut bahwa Allah memberikan tanah kepada Bani Israel, mengapa nama Israel justru menimbulkan begitu banyak penolakan di dunia Islam saat ini? Mari kita kembali ke awal mula. Dalam Taurat, dan bahkan diakui juga dalam Al-Quran, tanah Israel disebut sebagai tanah yang dijanjikan. Sebuah warisan suci yang diberikan oleh Allah kepada Abraham dan keturunannya melalui Ishak dan Yakub. Bahkan Al-Quran mencatat peristiwa itu. Dalam surah Al-Maidah ayat 21, Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah Allah tetapkan untukmu." Ayat ini bukan dongeng, ini kisah nyata tentang tanah Israel, tanah yang dijanjikan dan diperintahkan Allah sendiri. Selama berabad-abad, tanah itu dikenal dengan nama Israel, umatnya disebut Bani Israel, dan perjanjian mereka dengan Allah terus diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu, apa yang berubah? Ketika Kekaisaran Romawi menghancurkan Yerusalem pada tahun 70 Masehi, mereka tidak hanya menghancurkan kota, mereka berusaha menghapus identitas Israel. Mereka mengganti nama tanah itu menjadi Palestina, sebagai penghinaan terhadap bangsa Yahudi, agar nama Israel dilupakan dari sejarah. Dan hampir selama 1800 tahun, nama Israel menghilang dari peta dunia. Hingga akhirnya pada tahun 1948, nama itu hidup kembali. Setelah hampir 2000 tahun, Israel berdiri kembali di hadapan bangsa-bangsa. Sebuah janji yang menolak untuk mati, namun bersama dengan kelahirannya kembali, muncul pula perlawanan, politik, ideologis, bahkan spiritual. Sejak saat itu, nama Israel tidak lagi dilihat sebagai janji Tuhan, melainkan sebagai sumber konflik politik. Seiring waktu, iman umat Islam mulai kabur di bawah bayang-bayang politik. Janji Allah kepada Israel berubah menjadi slogan politik, disaring melalui batas negara dan narasi media. Banyak orang mulai melihat Israel bukan lagi sebagai tanda kesetiaan Allah, melainkan simbol penindasan, dibentuk bukan oleh sejarah, tapi oleh propaganda pemberitaan. Di dunia Arab, konflik tentang tanah berubah menjadi konflik identitas. Apa yang dulu merupakan kebenaran rohani, bahwa Allah memberikan tanah itu kepada Israel, kini berubah menjadi pertempuran ideologi. Perlahan tapi pasti, hati yang dulu penuh iman kini digantikan dengan logika berpihak. Jika seseorang mendukung Palestina, maka ia harus menentang Israel. Dan jika seseorang berdoa bagi Israel, ia dianggap mengkhianati umat Muslim. Tapi benarkah itu yang Tuhan kehendaki? Apakah Tuhan pernah memerintahkan kebencian terhadap Israel, umat yang dahulu disebutnya pilihannya? Atau justru manusia telah membiarkan politik dunia menenggelamkan janji-janji Tuhan itu? Coba Anda renungkan sejenak. Mari kita berhenti sejenak dan merenung. Jika perjanjian Allah dengan Israel dimaksudkan kekal, apa artinya ketika manusia sekarang menolaknya? Bisakah kemarahan manusia menghapus janji Allah? Ketika Al-Quran menghormati para nabi Israel, ketika kisah Bani Israel diingat sebagai umat pilihan,
Mengapa hati banyak orang kini menegang saat mendengar nama Israel? Mungkin masalahnya bukan pada wilayah, tapi pada ingatan. Penolakan terhadap Israel mungkin mencerminkan pergumulan yang lebih dalam, antara iman dan kesombongan, antara wahyu dan tradisi. Jika kita benar-benar percaya kepada Tuhan yang sama dengan Abraham, bukankah seharusnya kita menghormati apa yang telah Ia tetapkan? Dan jika Tuhan setia kepada Israel, bukankah itu juga menjadi pengingat bahwa Ia akan setia kepada kita? Nama Israel sendiri memiliki arti yang bergelut dengan Allah. Mungkin dunia hari ini masih bergelut, bukan hanya melawan Israel, tetapi melawan Tuhan yang berdiri di balik kisah itu. Jadi, izinkan saya bertanya kepadamu, ketika kamu mendengar nama Israel, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu merasa marah, bingung, atau justru penasaran? Dan yang lebih penting, mengapa kamu merasa begitu? Apakah karena apa yang kamu dengar dari orang lain dan dunia di sekitarmu? Atau karena apa yang benar-benar kamu mengerti dari firman Tuhan? Jika janji Allah kepada Israel masih berlaku, maka menolak Israel bisa berarti menolak kesetiaan Allah sendiri. Mungkin pertanyaannya sekarang, bukan lagi kenapa banyak Muslim lebih lantang membela Palestina daripada Israel. Tetapi pertanyaan yang lebih dalam adalah, apakah hati kita masih mau percaya pada kebenaran yang Tuhan tetapkan? Atau kita hanya mengikuti emosi dan pendapat dunia?